Dikisahkan dalam buku yang sama dan bersumber dari sejumlah dalil, kaum ini sudah ada sebelum masa Rasulullah. Menjelang wafatnya Nabi Nuh, seluruh anaknya dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Namun, dua anaknya yang bernama Ham dan Yafits tidak memenuhi panggilan tersebut. Yafits memilih untuk berhubungan intim dengan istrinya hingga membuat Allah menurunkan ganjaran pada mereka. Yafits dan istri pun memiliki keturunan yang bernama Sanaf. Namun, terlihat keganjilan dalam sosok Sanaf. Ketika ia mulai tumbuh besar, anak inilah yang kemudian disebut dengan Yajuj dan Majuj. Sanaf yang tumbuh besar pun mulai menghasilkan banyak keturunan. Bangsa keturunan Yafits ini sangat meresahkan masyarakat sekitar karena mereka menghabiskan seluruh sumber daya alam. Hingga krisis air dan makanan terjadi dan kerusakan alam semakin meluas. Allah pun mengutus Nabi Zulkarnain untuk mengurung mereka di sebuah bangunan atau dinding yang terbuat dari tembaga dan besi. Masyarakat sekitar pun diminta untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh Nabi Zulkarnain. Allah juga menurunkan wahyu kepada Nabi Zulkarnain bahwa dinding yang dibuat akan terjaga kekuatannya hingga di waktu yang ditentukan Allah terbuka, yakni menjelang datangnya hari kiamat kubra. Hingga saat ini, keberadaan Yajuj dan Majuj masih dirahasiakan oleh Allah, dikutip dari hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Yajuj dan Majuj terus meluas ke seluruh dunia. Namun, kuasa Allah telah membentengi keberadaan mereka dari kita. Hingga waktu yang tepat ketika salah seorang pemimpin mereka mengatakan kata kunci, "Insya Allah," maka terbukalah dinding yang mengurung Yajuj dan Majuj. Bangsa Mongol. Jika hadis merujuk pada satu bangsa seperti bangsa Mongol atau Tartar misalnya, maka dalam sejarahnya keduanya memang pernah memporak-porandakan peradaban Islam di Baghdad. Banyak karya para ulama dan sarjana muslim yang dibakar dan dibuang oleh mereka. Kemunculan mereka memang berperan untuk menciptakan kekacauan dan kerusakan dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal tersebut sudah menjadi ciri khas mereka yang bahkan tidak lagi memiliki waktu untuk beribadah. Mereka digambarkan sebagai kaum yang menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan kekayaan, merusak sumber daya alam, tidak pandai bersosialisasi, dan tidak pintar dalam ilmu pengetahuan. Ketika melewati danau, airnya akan diminum hingga habis. Ketika bertemu manusia, ia akan dibunuh. Bermata sipit. Dari hadis yang sudah disebutkan, jelas menyebutkan ciri-ciri fisik secara spesifik yang merujuk pada bangsa yang bermata sipit dan berkulit putih, berdahi lebar. Dahi lebar secara bahasa biasanya menunjukkan pada tanda kecerdasan dan kepintaran. Wajahnya seperti tameng yang diberi lapisan kulit. Istilah Nabi ini bisa mengandung makna yang bersifat simbolik. Wajah yang seperti tameng, bisa jadi menunjukkan karakter yang tidak pemalu. Salah satu tanda akhir zaman atau tanda kiamata adalah akan datangnya Yajuj Majuj. Banyak keterangan yang bertebaran tentang itu, salah satunya terkait sosoknya. Yajuj Majuj adalah makhluk akhir zaman yang muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa, yang memiliki sifat merusak dan sombong. Allah berfirman, "Keluarkan pasukan penghuni neraka." Adam bertanya, "Apa itu pasukan penghuni neraka?" Allah berfirman, "Mereka dari setiap 1000 orang, 999 orang." Ketika itu anak kecil menjadi beruban, setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya, dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mabuk.